Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku fihil mu'minuna ila daril khuludi wassalam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Al-ayah wallahu a'lam bi muradih wa bi maqsudih. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwaabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala mu'allifu hadzal kitab Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa nafa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Salawat bertangkai salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umat yang nanti di yaumul jaza, di yaumul qiyamah, di yaumul ba'ats kita mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga kita berdoa kepada Allah, kita yang hadir di sini khususnya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, beri berkah, dan mudah-mudahan juga kita, keluarga kita, zuriat turunan-turunan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh dan solihah, dan mudah-mudahan juga dijadikan orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian kitab Hikam yang insyaallah kita akan bacakan di hikmah yang ke 100 berapa berarti Pak di video? 106 ya Pak ya kalau di video. Nah, insyaallah yang telah kita bahas sebelumnya sebenarnya masih ada juga kaitannya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang satu keadaan di mana seorang hamba diuji oleh Allah dengan keadaan ditimpakan musibah dan ujian. Dan itu pasti ya Pak ya. Karena kan keadaan kita itu cuma dua. Kalau enggak diuji dengan nikmat ya diuji dengan musibah. Nah kemarin Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kita baca hikmahnya itu menjelaskan kepada kita, andaikan Allah telah menguji kita, tengah menimpakan musibah kepada kita, jangan sampai kita berprasangka kepada Allah bahwa ujian dan musibah itu yang ditimpakan kepada kita itu menjadi ciri Allah telah hilang kemurahannya untuk kita. Nah tetapi karena kita paham, karena kita insya Allah mengaji, insya Allah kita memahami beberapa kalam ulama. Nah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan bahwa kalaulah kita ditimpa musibah dan ujian, itu bukan berarti kita dilepas oleh Allah, bukan berarti Allah menghendaki buruk kepada kita, tetapi kalau kita pahami lebih jauh, ternyata ada beberapa fadilah dan faidah yang bisa kita ambil ketika Allah menimpakan musibah kepada kita. Nah, sehingga bisa kita patok dan ambil kesimpulannya,
Nikmat bukan berarti orang tersebut dekat dengan Allah. Kena musibah pun bukan berarti orang tersebut jauh dari Allah. Nah, tetapi bagaimana kita menyikapi ketika Allah Subhanahu wa taala beri nikmat? Bagaimana kita menyikapi ketika Allah memberikan musibah? Nah, itulah yang insya Allah menjadi tanda seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan coba mengkaji keadaan-keadaan seorang hamba yang hidup di alam dunia ini, ada apa saja keadaannya, dan kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, insya Allah itu Syekh Ibnu Athaillah Sakandari akan bicarakan dalam hikmah yang hendak kita bacakan ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. La yukhafu alaika antal tabisat turuku alaik, wa inna ma yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaik. La yukhafu, tidaklah dikhawatirkan, alaika kepadamu, antal tabisat turuku alaika, engkau merasa bingung, engkau menjadi bingung dengan jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikhawatirkan, yang ditakutkan dari kita itu adalah bukan kita bingung gimana jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang harus dikhawatirkan. Tetapi wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika, wa innama, dan angin pastina, yukhafu, ditakutkan, alaika kepadamu, min ghalabatil hawa, dari menguasainya hawa nafsu, alaika terhadap dirimu. Nah, ini yang lebih dikhawatirkan tuh bukan pengambilan sikap kita, tetapi kita dalam mengambil sikap telah dikalahkan dan dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, sebelum kita lebih panjang membahas makalah-makalah dan keterangan-keterangan ulama, sedikit kita akan bacakan surat sarahannya dulu atau penjelasannya. Idza kunta mutalabbisan bihalin minal ahwal ka ta'atin aw ma'siyatin aw ni'matin aw baliyatin. Keadaan seorang hamba tidak lepas dari empat. Kita yang hidup di alam dunia ini cuma ada empat saja keadaan kita. Yang satu, taat. Ada keadaan kita tuh taat kepada Allah, bisa beribadah, bisa beramal soleh. Nah, itu keadaan taat. Yang kedua, keadaan maksiat, ketika kita melakukan apa yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan. Nanti kan maksiat juga terbagi menjadi beberapa bagian. Kemudian taat juga kan kebagi menjadi beberapa bagian. Ada yang taat itu nilainya mahdoh, ada yang taat itu nilainya goer mahdoh. Mahdoh artinya ibadah yang hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang goer mahdoh, kita bisa dapat pahala ketika kita berbuat baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita sudah pernah pelajari dan kita sudah baca keterangannya bahwa kemungkinan besar yang punya potensi untuk memasukkan seorang hamba ke dalam surga itu adalah setelah beres melakukan ibadah wajib, ia akan dimasukkan oleh ibadah yang goer mahdoh. Kebanyakan ya banyak, tapi bukan berarti itu menjadi kepastian. Artinya gini, andaikan yang sholat wajibnya kita udah beres, kemudian yang wajibnya lagi zakat, Pak, zakat sudah beres, kemudian haji ya sudah beres, kemudian puasa yang wajib pun sudah beres, menafkahi keluarga pun sudah beres, yang wajib-wajibnya sudah beres semuanya. Nah, kemungkinan besar seseorang bisa masuk ke dalam surga itu setelah yang wajib beres adalah dengan mendawamkan atau mengamalkan amal-amal yang goer mahdoh. Kebanyakan ya Pak. Kita tahu kan ada hadisnya, orang yang ngasih minum gogok jadi masuk surga. Kemudian kita tahu dalam beberapa hadis orang yang tadinya ahli maksiat, kemudian ada seorang syekh yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, mengucapkan salam, ternyata dilihat-lihat orang tersebut adalah orang yang memperhatikan anak yatim. Nah, kemudian banyak sekali keadaan-keadaan seorang hamba yang mendapatkan nikmat dari Allah di akhiratnya karena sababiah ibadah yang goer mahdoh. Jadi keadaan yang pertama kita adalah taat kepada Allah. Nah, kemudian taat ini apakah selalu kontinu di diri kita? Enggak juga ya Pak. Karena kan kita tuh keimanannya ya yazid wa yanqus. Kadang-kadang ya kuat imannya, ya kadang-kadang kupurnya yang naik. Artinya kadang-kadang ya kita taat, kadang-kadang maksiat. Tapi ya hebatnya kita tuh di maksiat ke taatnya lagi itu asalamat deh. Jadi ibadahnya tuh kan rajin, kena malas. Dari malas ke rajinnya tuh ada lama tuh jeda nanti kita.
Nah artinya ada kondisi seorang hamba itu satu bisa taat, dua bisa maksiat. Maksiat pun nanti kata saya Imam Abu Hamid Al-Ghazali ada 3. Maksiat yang pernah kita lakukan itu cuma 3. Satu, maksiat yang hubungannya zambuka bainaka wa bainallah. Hubungannya itu, dosa itu antara kita dan Allah saja. Sababiahnya kita bisa dosa bitarkil wajibat, karena kita meninggalkan yang diwajibkan. Maksiat ini, Pak. Kalau kita mau tobat yang ini gimana caranya, Pak? Kalau tobat pernah meninggalkan yang wajib adalah satu, kita bertobat sebenar-benarnya dengan lisan mengucapkan istighfar, hati menyesal, bari beriktikad tidak akan mengulangi hal yang sama. Beres belum, Pak? Beres belum, Pak? Belum. Apa kewajiban kita? Ganti hutang-hutang tersebut. Nah, maka kita kenal di istilah fikih dengan mengqada. Nah, artinya nggak sampai kita beres meninggalkan yang wajib, sudahlah, ayo nama pokoknya nama istighfar be atas. Istighfar, taubat, nggak akan pernah meninggalkan sholat lagi saya seumur hidup. Nggak akan pernah, nggak akan mau lagi. Tapi apakah sholat-sholat yang dulu pernah ditinggalkan tuh udah aja hitungannya lunas saja? Oh tidak. Seluruh madhab mengatakan bahwa mengqada sholat itu hukumnya wajib. Hampir seluruh madhab. Nah artinya kalau kita diterangkan ini kan rada-rada tuh setan tuh datang was-waskan dalam hati, meniripu-ripu teuingnya. Ripu-ripu gimana ya teh? Orang tuh umpamanya apa? Jarang ibadahnya dari balik sampai 40 tahun. Baru umur 40 tahun dia insaf hijrah. Berarti dari balik sampai 40 tahun berapa sholat? Berapa tahun, Pak? 15 tahun. Ada sih, Pak? Dari 15 tahun sampai ke 40 itu 25 tahun berarti, Pak? 25 tahun. Satu hari 5 kali sholat. 5 aja kali 15 tahun udah berapa ribu sholat, Pak? Yang harus diganti, Pak. Ayeuna yang setahun aja dulu, Pak. 5 sholat dikalikan 360 ya, Pak ya. Udah berapa itu, Pak? Banyak ya. Seteka hitung be atas. Berarti kan dikalikan 25 tahun atau Nah ini kan kalau saya ngaji di Taklim Mulia tuh kan ada aja celetuk. Artinya gini, Pak. Saya tuh mau taubat, saya tuh mau bener, tapi kok dikasih pangbeberat lagi. Artinya saya tobatnya atas lah, istighfar manya istighfarnya atas. Tobat manya tobat atau adapun utang kepada Allah nggak usah dibayar, meniriweh-riweh teh. Nah, kalau ada bisikan seperti itu yang datang ke dalam hati, itu celah bagi setan untuk buat kita nggak membayar hutang kita kepada Allah. Apa hitungannya? Saya sampaikan saja dua dalil. Satu, yang hadis di dalam meninggalkan sholat itu adalah hadis Rasul, man nasiya au nama an sholatin, man nama au nasiya an sholatin. Ada orang tertidur, Pak, atau terlupa sampai-sampai sholatnya tertinggal. Maka kata Rasulullah, ketika bangun dan ketika ingat wajib untuk sholat. Berarti itu nilainya apa, Pak? Sholatnya qada bukan, Pak? Qada ya. Contoh, Bapak udah rutin tidur tuh jam 9 malam, tapi karena capek akhirnya bangun-bangun jam 7. Yang subuh tadi antep kenoya atau sholat jam 7, Pak? Sholat jam 7. Nah itu hadisnya kayak gitu, Pak. Jadi kalau ada orang tertidur atau terlupa sampai meninggalkan sholat, maka dia wajib untuk sholat ketika ingat dan terjaga. Nah kalau sholat dilakukan di luar waktu, maka nilainya menjadi qada. Jadi mengqada sholat ada nggak ini, Pak? Ada ya, berarti ada. Tapi kan masalahnya kebanyakan di zaman dulu orang-orang itu meninggalkan sholat bukan tidur dan lupa, tapi ya malas. Ada yang malas, ada yang riweuh dan lain-lain. Pertanyaannya masih masuk nggak, Pak, dengan hadis tadi? Kalau di hadis itu kan tidur atau lupa, ketika ingat dan terjaga maka sholatlah. Nah ini masalahnya kita mah malas, kita mah sengaja ninggalkannya. Bagaimana ini teh? Sholat nggak diqada nggak sholat-sholat yang tertinggal tersebut? Nah maka kata Imam Syafi'i, biar gampang kita memahaminya, yang sholat karena tertinggal karena tidur dan lupa saja wajibkan diqada. Dan ini adalah sholat yang ditinggalkan karena uzur. Uzur bukan, Pak, tertidur dan lupa itu. Uzur. Yang uzur saja wajib diqada, apalagi yang enggak uzur. Nah sehingga kalau Bapak nanti lihat 4 madhab, semuanya hampir mengatakan
wajib untuk mengganti. Itu alasan yang pertama. Apa alasan yang kedua? Kalau saya punya utang ke Pak Edi 10.000, kira-kira nanti kalau utang saya sampai ke saya meninggal, Pak Edi meninggal, di akhirat ditagih mual. Pak Edi nagih mual kira-kira 10.000 loh Pak. Atau diikhlaskan saja 10.000, 5.000, 1.000, asal itu hak kita, di akhirat tuh pasti ditagih. Nggak mungkin ridho lah. Kenapa nggak mungkin ridho? Karena keadaan kita nggak tahu kita tuh selamat atau tidak. Ketika kita tidak tahu keadaan kita ketika lewat sirat kita akan selamat atau tidak, ketika akan dibagikan buku catatan amalan kita nampinya dari kanan, tangan kiri atau dari belakang punggung kita, maka keadaan kita gimana caranya amal-amal kita supaya bertambah. Nah, gimana cara menambah amal? Cuma satu, harapan kita, siapa sih yang dulu pernah mendolimi saya? Kalau kita ada di RW 21 ini Pak ya, RW 18 kan dipapai dari RT 1. Dulu teh siapa nu pernah punya utangnya ke saya, dipapai dari RT 1 papai RT 2, RT 3 sampai ke terakhir. Akhirnya apa? Harapan kita ada orang yang pernah menzolimi atau ada hak kita diambil secara zolim oleh orang lain, walaupun itu hanya 1.000 saja. Nah, sampai sini kalau kita bisa pahami Pak, hak sesama manusia saja sampai ke kiamat wajib terpenuhi. Gimana kalau punya utang tersebut kita ke Allah sebagai Tuhan kita semuanya. Makanya kata Rasulullah, haqqullah ahaqqul haq. Haknya Allah adalah hak yang paling hak untuk ditunaikan kembali atau untuk dibayar. Nah, makanya salah satu cara tobat ketika kita melakukan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban adalah selain istighfar, minta ampun kepada Allah, kita berusaha untuk mengganti. Tapi kira-kira kegantian mau apa? Dari umur 40 tahun mengkodok selama 25 tahun yang ditinggalkan. Kaudah mau apa? Aduh. Udah dihitung Pak? 45.000 sholat Pak. 45.000 gak yang jadi 2 gitu. Yang 45.000. Nah, saya sampaikan satu ayat dalam Al-Quran Pak, yaitu Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam surah An-Nisa. Ini enaknya kita urusan dengan Allah. May yakhruju min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu Allah. Barang siapa yang keluar rumahnya, dia tukang maksiat, keluar rumah tujuannya ingin bertobat, tengah-tengah jalan kena Israel, dihadang sama Israel, meninggal. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Faqad waqa'a ajruhu Allah. Yang kayak gini urusannya sama saya. Yang kayak gini urusannya sama saya, kata Allah. Tapi akhir ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa kanallahu ghafurur rahima. Tapi ingat, urusan dengan saya itu adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kira-kira kemungkinan besarnya diampuni atau tidak? Ada orang tukang maksiat kemudian mau tobat tengah-tengah jalan Pak, meninggal. Kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah sampai ke saya. Urusannya biarkan sama saya. Tapi di akhir ayatnya kok Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Ngan tenang, saya mah zat Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kira-kira kemungkinan besar diampuni tidak, Pak? Insyaallah diampuni. Artinya apa, Pak? Artinya di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, andai kita punya kesalahan, asal kita sudah punya keinginan, usaha untuk merubah, insya Allah walaupun belum sampai ke tujuan, di tengah-tengah jalan kita akan dapatkan ampunan. Nah, akhirnya gimana tuh kesimpulannya? Kalau kita punya utang di masa lalu, sholat-sholat yang pernah ditinggalkan, kodok semampunya, sampai akhir ayat pun walaupun tak terbayar utangnya, kita pasrahkan kepada Allah. Tapi ingat, wa kanallahu ghafurur rahimah. Kita berurusan, kita punya utang dengan zat Allah yang Maha Pengampun. Nah, mudah-mudahan banyak apapun yang pernah kita tinggalkan, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan bagi kita untuk membayarnya, dan pun kita diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu satu, kalau maksiat. Yang kedua, maksiat tuh karena kita mengerjakan yang diharamkan. Nah, kalau ini insya Allah rada mudah. Kalau pernah bermaksiat, kalau bermaksiat kepada Allah, gimana cara bisa ditobatinya? Ya ini mah tobat, Pak.
Ini untuk cara yang dosa yang kedua, maksiat yang kedua. Nah, yang paling rumit adalah dosa yang ketiga, yaitu hubungannya bainaka wa baina ibadillah, antara kita dan hamba-hamba Allah yang lainnya. Pernah suatu saat umpamanya kita mempermalukan orang lain di hadapan orang lain, di depan umum, kira-kira dosa atau tidak, Pak? Dosanya kalau kita mau tobat gimana caranya, Pak? Bapak tobat di kamar sendiri nepi ka cerik-cerik, dimaafkan tidak, Pak? Belum, Pak. Sampai kapan? Sampai orang yang pernah kita zalimi tersebut memberikan ridho dan halalnya kepada kita. Repot ya kira-kira, serepotnya luar biasa. Pernah nyabok orang lain, pernah nenggel orang lain, pernah menghina orang lain, pernah mengomongkan keburukan orang lain. Ketika kita mau tobat kepada Allah, gimana cara tobatnya? Udah istighfar saja? Nggak bisa, Pak. Harus kita berbicara ke orang yang bersangkutannya. Boleh nggak kita meminta maafnya kum saja kayak di Idul Fitri? Punten ya, kalau kita Idul Fitri kan bisa punya anggapan ada udah minta maaf ke yang bersangkutan ketika Idul Fitri. Kumah minta maaf, nah maafkan dosa saya yang kerasa atau nggak kerasa, yang sengaja ataupun tidak sengaja, ataupun yang saya sesembunyian atau seselumputan, hampuranya. Kira-kira kalau Bapak dipintai maaf seperti itu, dimaafkan atau maaf? Dimaafkan. Data apa? Nggak apal kesalahannya ke kita apa. Tapi kalau umpamanya dia sebutkan kesalahannya, hampurannya. Kenapa? Dulu pas lagi ngaji hikam dia yang ngambil sendal bapak teh saya. Kira-kira dimaafkan Muhammad? Artinya kalau perlu diganti pasti kan bapak minta ganti. Wayahna atuh dah kudu diganti keur eta teh sendal hiji-hijina. Jaba eta teh pameran di kolot saya. Nah, sehingga mana gantinya? Wajib nggak dibayar, Pak? Wajib. Gimana Pain ajazda andalika? Gimana kalau nggak bisa membayarnya? Kalau kita lihat kisah-kisah Nabi Musa, nabi-nabi terlebih dahulu, Pak, hanya gara-gara nuang buah sampai rela dipekerjakan tahun-tahunan, sampai ditikahkan dengan hilap saya dengan Nabi, anaknya Nabi siapa tuh, Pak? Nabi Musa nih. Menikah ya Pak ya, hilap ini. Hanya karena gara-gara makan buah nanti tos palit di sungai, makan kanjeng Nabi Musa. Tapi tengah jalan ingat, itu buah sahanya. Akhirnya dipinta ridhonya, hanya gantian. Udah nggak punya uang. Ya sudah kalau begitu, kalau nggak punya uang, kamu kerja saja sama saya. Tahun-tahunan Pak kerja. Kira-kira sanggup Pak untuk minta maaf seperti ini, Pak? Nah, kalau nggak sanggup, jangan dolim ke orang lain. Kan itu aja jadi. Kalau nggak sanggup minta maafnya, jangan bikin kesalahan yang bersangkutan dengan haknya orang lain. Nah, ini keadaan kedua, Pak. Maksiat. Jadi taat sudah, maksiat sudah. Pernah ngalami dua keadaan ini, Pak? Pernah ya Pak ya? Kita semuanya nggak mungkin. Saya mah keadaannya yang pertama saja taat, dari mulai balik sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah maksiat sekecil pun. Nggak bisa Pak. Atau mungkin punten, alhamdulillah astagfirullah saya itu dari mulai kecil sampai sekarang nggak pernah taat maksiat. Nggak mungkin. Nah kalau kita nggak maksiat ya pasti taat. Ada keadaan yang ketiga, dapat nikmat. Yaitu keadaan seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan yang keempat, seseorang mendapatkan musibah dari Allah. Nah, ini 4 keadaan pernah nggak lepas dari hidup kita? 1 taat, 2 maksiat, 3 dapat nikmat, 4 dapat musibah. Di keadaan yang berbeda-beda ini amalnya beda-beda nggak Pak? Beda-beda kan? Kalau ada orang taat kepada Allah, apa keadaan hati yang harus muncul dari ibadah hatinya? Yaitu dia harus menyadari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa sholat, dia bisa ibadah, dia bisa puasa, dia bisa zikir, maka antashhada minnatahu biha alaika. Kita harus senang betapa banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa taat. Nah, itu kan ibadah yang dilakukan ketika taat. Ketika maksiat, apa yang harus muncul di dalam hati kita? Yaitu menyesal dan meminta ampun atas perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Ketika kita dalam keadaan syukur,
Kata nikmat, apa yang harus kita lakukan? Hati kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita anugerahkan. Ketika kita dapat musibah, maka apa ibadah yang harus kita lakukan? Kita harus bersabar atas ujian yang Allah timpakan kepada kita. Kira-kira samar tidak Pak dalam beberapa keadaan ini ibadah yang kita lakukan? Enggak kan banyak. Di kondisi taat kita tahu kita harus bersyukur dan merasa bunga karena Allah berikan anugerah. Ketika maksiat kita bertobat kepada Allah. Ketika nikmat kita bersyukur. Ketika dapat musibah kita bersabar. Artinya semuanya sudah jelas. Apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam 4 keadaan ini sudah jelas. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, la yukhafu alaika antal tabisa turuku alaika. Jangan khawatir kamu masih samar mana jalan mendekatkan diri kepada Allah. Samar enggak Pak? Enggak kan banyak. Gimana cara kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dari 4 keadaan tadi? Masih samar tidak Pak? Enggak. Terkadang kita masih bingung tuh kayak gini Pak. Kita dihadapkan 2 keadaan. Satu, kita sudah zakat. Nah beres zakat, kita masih punya nikmat. Ini teh mending disedekahkan, mending dihibahkan. Kadang-kadang yang bikin bingung kita makan kayak gitu Pak. Atau Bapak punya kesempatan sehat, kemudian bisa sholat malam. Ini teh mending sholat tahajud, atau mau sholat taubat, atau sholat istikharah, atau sholat tasbih, atau sholat hajat, atau semuanya aja Pak. Semuanya. Atau Bapak pilih. Aku malah mau 2-2 aja. Tahajudnya jadi 2, terus tasbihnya jadi 2. Tasbih nggak bisa, harus 4 ya. Artinya bukan gimana cara kita mendekatkan kepada Allah yang bikin bingung, tetapi lebih kepada ketika kita mau taat kepada Allah, mana yang lebih utama. Laras Pak. Ada contoh gini. Bapak beres wudhu. Kita tahu amalan Sayyidina Bilal itu kalau sudah wudhu pasti sholat syukur wudhu. Itu yang bisa memasukkan beliau ke dalam surga. Kemudian kita juga dengar hadis Rasul, barang siapa yang menjaga sholat 12 rakaat, qabla subuh, qabla zuhur, pada zuhur, qabla maghrib, kemudian ba'da isya. Bapak beres wudhu, jemaah sudah mau dilakukan 2 rakaat yang Bapak hendak lakukan, syukur wudhu atau qobliyah ba'diyah? Nah, kan ada yang qobliyah ba'diyah, ada yang syukur wudhu. Artinya kita kan masih kebingungan yang lebih utama yang mana. Nah kalau kebingungan yang seperti ini nggak jadi masalah Pak. Kenapa nggak jadi masalah? Asal kebingungan tersebut masih mendorong kita untuk beramal, itu masih aman. Yang jadi masalah bingungnya jadi menyetop kita jadi amal. Syukur wudhu qobliyah, syukur wudhu qobliyah, juga. Itu masalah Pak. Artinya sedekah hibah, sedekah hibah, sedekah hibah. Belanja lah meskipun. Nah artinya kan kalau seperti itu ya tentu nggak ada faidahnya jadinya. Yang mungkin kita kebingungan itu adalah kita punya kesempatan untuk beramal, tapi kita bingung yang lebih utama yang mana. Nah biasanya kebingungan seperti ini terjadi bagi kita yang tidak ada guru pembimbing. Larasnya banyak. Keadaan seperti ini kalau kita tidak punya guru mursyid namanya Pak. Nah kalau guru mursyid kan nanti dituduhkan. Akhirnya gini aja lah Pak. Baca subhanallah utama tidak Pak? Baca alhamdulillah utama Pak? Allahu akbar utama, la ilaha illallah, istighfar. Terus Bapak mau ngamalkan yang mana? Yang mau didawamkan? Bapak baca dalam kitab hadis-hadis, orang yang dawam subhanallah surga, orang dawam alhamdulillah surga, dawam Allahu akbar surga. Kita bagi kita yang nggak punya guru pembimbing, terus saya mau mana yang saya prioritaskan? Akhirnya kan kita 3-3 wes sadayana. Subhanallah 3-3, alhamdulillah 3-3, Allahu akbar 3-3. Beres we daripada sholat, masih ada nggak subhanallah alhamdulillah Allahu akbarnya Pak? Nah, kadang-kadang kan sudah lepas. Artinya hanya ba'da sholat saja. Nah akhirnya kan kita harus juga punya zikir yang dawam. Dari mendawamkan zikir kan kita kebingungan. Ini teh saya mau dawamkan zikir lu mana ya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim utama. Kita baca hadis sholawat, baca 1 sholawat dapat 10 rahmat. Yang didawamkan lu mana jadinya? Nah andaikan kebingungan itu masih mendorong
kita untuk mengamalkan salah satunya, nggak jadi masalah. Nah, tetapi kalau kebingungan itu malah nyetop kita dari amal, nah itu yang masalah. Nah, akhirnya keadaan kita, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketika bingung, ketika samar dalam melaksanakan ibadah mana yang lebih utama, itu nggak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena andaikan kita bisa dawam satu dari yang kita bingungkan itu sudah bisa mendekatkan kita kepada Allah. Terus apa itu yang lebih dikhawatirkan? Wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika, yaitu kamu dalam 4 keadaan tadi. 1 ketika bisa taat, 2 bisa dapat bermaksiat, 3 dapat nikmat, 4 dapat musibah. Dalam 4 keadaan ini kamu dikendalikan oleh hawa nafsu. Ini jadi masalah besar. Bukan lebih kepada ketika kita bisa taat, saya harus amal yang mana? Oh enggak, itu enggak jadi masalah. Yang jadi masalahmu adalah gimana caranya kamu di 4 keadaan ini jangan sampai dikendalikan hawa nafsu. Karena ketika taat, hawa nafsu bisa mengendalikan tidak? Gimana kalau taat dikendalikan oleh hawa nafsu? Taat yang kita buat, taat yang kita amalkan sehari-hari dan istiqomahkan, kalau dikendalikan oleh hawa nafsu, membuat kita bisa ujub dan takabur. Nah, itu bahayanya. Ketika nanti kita sudah maksiat, ketika kita ditakdirkan oleh Allah maksiat, dan dalam keadaan maksiat itu kita dikendalikan oleh hawa nafsu, hawa nafsu akan membuat kita dawam dalam melakukan maksiatnya. Sampai-sampai nanti ada orang yang pernah beranggapan ketika bermaksiat, tenang, kita itu maksiat ke Allah, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, sehingga orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu sebada maksiat akan menunda-nunda taubatnya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Dan saya pernah ceritakan yang banyak. 2 keadaan orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan dikendalikan oleh akal. Yaitu 2 hamba di Bani Israil itu apa? Yang di atas tukang ibadah, yang di bawah tukang maksiat. Yang di atas tahun-tahunan ibadah digoda oleh setan, manya hirup teh taat wae cik atuh sapoe we maksiat. Lihat tuh hamba kamu teman kamu yang di bawah maksiat udah tahun-tahunan geningan cager, rezeki gak kekurangan, akhirnya dia mau ke bawah. Yang di bawah sudah tersungkur, hirup teh kieu wae kitunya tahun-tahunan maksiat ditinggal 5 di luhur taat. Akhirnya yang di bawah pingin ke atas taat. Nah, itu kan dikendalikan satu oleh nafsu, satu oleh akal. Akhirnya tengah jalan kepleset, nu luhur ninggang nu bawah, meninggal dua-duanya. Andaikan kita ini jadikan Malik dan Ridwan, mana bagian Ridwan, mana bagian Malik? Hari Malik Ridwan teh salah. Ridwan jaga surga, Malik jaga neraka. Mana yang ke surga kan, mana yang ke neraka kan? Kalau pentasnya logika kita mah udah yang atas itu surga, yang bawah udah neraka. Tapi tidak dihukum Allah. Kata Allah, yang bawah masukkan ke surga, yang atas masukkan neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah taat dikendalikan oleh hawa nafsu, malah bikin kita ujub kepada Allah. Kalau kita maksiat dikendalikan hawa nafsu, kita susah untuk melepas diri dari maksiat. Gimana kalau dapat nikmat? Kalau dapat nikmat kemudian dikendalikan oleh hawa nafsu, susah untuk bersyukur, membilang-bilang, menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan itu hanya sedikit. Jadi kalau ada di hati kita tuh Allah sudah beri nikmat, tapi yang kita pikirkan, nah hanya nikmatnya asa kurang wae. Nikmat yang ada belum disyukuri, sudah ngawang-ngawang nikmat yang lain. Nah, itu keadaan hati seseorang atas nikmat Allah yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Bagaimana kalau dikendalikan hawa nafsu ketika kita dapat musibah? Hati susah untuk bersabar. Makanya kan Rasul itu pernah dawuh kayak gini, Pak. Kalau ada salah satu ciri ini di dalam diri kita, sudah yang kayak gitu patok orang tersebut pun alamat syaqawah, ciri orang yang akan celaka. Kalau dia lihat dunianya ke yang atas, lihat ibadahnya ke yang bawah, udah patok ini ciri orang yang akan celaka.
Nah itu kenapa bisa kayak gitu? Lamun ningali ibadah teh, alhamdulillahnya orang mah geus bisa sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Belum dilihat ke orang yang sudah dawam sholat 5 waktu plus rawatibnya. Yang dia lihat adalah tetangga orang mah tuh sholat acan. Nah ini ciri-cirinya kayak gini udah. Tapi kalau masalah dunia, tegenahannya ibadah teh geus beak-beakan, usaha teh geus 20 nyawa, tapi kok ya nikmatnya asa segini. Nah itu ciri-ciri kata Rasulullah akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang tersebut min golabatil hawa alaika, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Maka Pak, sebelum kita tutup, insyaallah saya akan bacakan satu dauhan dari Siti Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan yang terkenal dengan kewaliannya. Beliau pernah mendengar seorang ulama bernama Soleh Al-Mari. Imam Soleh Al-Mari ini pernah dawuh kayak gini, Pak. Bapak kira-kira setuju nggak pendapat Imam Soleh Al-Mari? Man admana qur'al bab yushiku ayub tahalahu. Barang siapa yang istiqomah mengetuk satu pintu, maka bisa jadi pintu itu akan terbuka untuknya. Setuju nggak kira-kira? Barang siapa yang terus istiqomah untuk menuju kepada Allah, bisa jadi pintu untuk dia memasuki hadrah Allah akan terbuka. Barang siapa yang mengetuk pintu Allah dengan berdoa, bisa jadi doanya akan didengar oleh Allah. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju ya Pak ya? Orang sudah dawam mau mengetuk pintu, maka kemungkinan besar dia akan dibukakan pintunya. Tapi apa kata Siti Rabi'atul Adawiyah? Salah atuh mang. Orang dawam petuk pintu pasti akan dimasukkan atau dibukakan pintunya. Bukan gitu. Akhirnya apa kata Syekh Rabi'atul Adawiyah? Kata beliau, al-babu mabtuhun wa anta tafirru minhu. Maka yang diketok, kan pintunya udah terbuka, kamunya saja yang jauh dari pintunya. Pintu Allah itu sudah terbuka, kenapa harus diketuk? Pintu yang sudah terbuka itu nggak usah diketuk, tapi kitanya aja yang berjalan menjauh dari pintu tersebut. Artinya apa? Dalam keadaan apapun, jalan kita untuk menuju kepada Allah jelas atau tidak, Pak? Ketika kita punya nikmat, kita jelas harus melakukan apa. Ketika kita dapat musibah, jelas untuk melakukan apa. Nah, tetapi terkadang jalan yang sudah jelas itu kita malah salah jalan. Akhirnya apa kata Siti Rabi'atul Adawiyah? Kaifa tasilu ila maqsad akhtata tariq ilahi bi awali qadamin. Bagaimana kamu bisa sampai ke tujuanmu sedangkan di awal langkahmu pun kamu sudah salah jalannya? Bagaimana mungkin kita bisa mendekat ke Allah ketika Allah beri nikmat kita nggak mau syukur? Bagaimana kalau kita bisa mau mendekat kepada Allah ketika Allah taatkan kita, kita nggak mau merasa bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada diri kita. Yang mudah-mudahan Pak, Allah bukakan taufik dan hidayahnya untuk kita agar kita semuanya bisa benar-benar menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang dekat dengan Allah. Dan mudah-mudahan hijab pun dibukakan dari diri kita, karena memang orang yang dekat dengan Allah itu bukan tidak ada jauh enggak, dekat hanya kita saja yang nggak lihat, kan gitu. Orang yang kenal Allah tuh banyak banyak, jauh enggak, tapi gening teu nyamperkeun ya kitanya nggak kenal. Akhirnya ada satu makalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita dengan orang-orang soleh, orang-orang yang akan membimbing kita untuk selalu mendekat kepada Allah. Salah satu yang bisa menghijabnya, wallahu mahajabahum anka, kita nggak pernah dihijab oleh Allah untuk bertemu dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Nggak pernah dihijab. Pernah kita dihijab oleh Allah, dihalang-halangi? Nggak pernah. Illa min adami sidqika, kecuali satu, mungkin kita kurang yakin dengan adanya orang tersebut. Itu yang bisa jadi pahala. Kenapa kita nggak pernah bertemu dengan wali? Ya kamu dari awal nggak percaya ada wali. Bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan seorang kekasih Allah dari awalnya kita nggak
percaya. Itu yang pertama yang bisa menghijab. Yang kedua yang bisa menghijab kita kepada orang-orang yang yang dekat dengan Allah, palau hasan tadzannaka billah wa bi auliyaillah, kita sok suudzon kepada Allah, suudzon kepada orang lain, kekasih-kekasih Allah. Makanya kalau kita punya keadaan siga-siga nama mau ditemukan jeung kekasih Allah, itu yang menghalangi. Udah kita husnudzon, insya Allah saya yakin kepada Allah satu saat saya akan ditemukan dengan orang yang membimbing langkah saya ke Allah. Itu husnudzon kita. Yang kedua, husnudzon kepada kekasih-kekasih Allah. Lihat orang soleh, lihat orang apapun, reksa aneh apapun tingkah lakunya, tetap husnudzon. Iya mah wali kieu. Udah kita mah ada gitu-gituan. Geus pokona mah wali jeung henteu na masrahkeun ka Allah. Yang penting siapapun yang kita lihat, kita tetap husnudzon kepada Allah. Terkadang kesuudzonan kita kepada makhluk Allah pun bisa menghalangi kita bertemu dengan kekasih Allah. Insyaallah mudah-mudahan ya banyak kita semuanya ditemukan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bisa membimbing langkah kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka Pak, sebelum kita tutup, apabila ada tambahan dari yang lain ataupun pertanyaan, maka cekap ini. Kami cekap ditutup dengan doa wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.